Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang mengejar dunia, nu'ti minha, dikasih dunia sedikit, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi akhiratnya lepas. Makanya Bapak Ibu, orang tidak akan datang ke masjid kecuali mereka yang hanya takutnya kepada Allah saja. Bila ini sudah dapat, maka kata Allah, asa ulaika ayakunu minal muhtadin, itulah orang yang sudah mendapat hidayah, dan begitulah mereka akan mudah datang ke masjid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tanya, bah kok ke masjid kok makin saketik si orang. Wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, insyaallah sebentar lagi, yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah fenomena Bapak Ibu, dan ini juga menjadi pertanyaan banyak jamaah. Kenapa masjid dan musala itu hanya ramai di bulan Ramadan saja? Bahkan itu pun tidak sampai akhir Ramadan. Mungkin separuhnya saja, separuh berapa, setelah itu masjid kembali kosong. Setelah berakhir Ramadan, itu masjid kembali normal. Sebagaimana itu terjadi setiap tahun. Seakan-akan masjid ini hanya diciptakan, dibangun untuk Ramadan saja. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa tidak banyak orang yang bisa konsisten datang ke masjid? Kenapa tidak banyak orang yang bisa istiqamah ya datang meramaikan masjid? Ternyata Bapak dan Ibu, pertanyaan itu sudah dijawab Allah. Di mana dijawab Allah? Di surat At-Taubah ayat 18. Maka kita akan bahas malam ini siapa saja orang-orang yang akan meramaikan masjid secara konsisten dan kontinu. Karena orang tidak akan datang ke masjid ya terus-menerus kecuali dia memenuhi 5 syarat. Ya. Yang 5 syarat inilah yang disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, hanya sesungguhnya orang-orang yang akan terus datang meramaikan masjid. Nah, jadi ya'muru itu fi'il mudhari, present continuous. Orang yang akan konsisten terus datang ke masjid, pertama syaratnya kata Allah, man amana billah, orang-orang yang punya kekuatan iman kepada Allah. Jadi datang ke masjid ini bukan kekuatan fisik Bapak dan Ibu, tetapi kekuatan iman. Banyak orang yang fisiknya kuat, bahkan badan berotot, fitness mungkin sekali 2 hari, tapi tidak pernah tampak ke masjid atau berat datang ke masjid. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kekuatan imannya tidak ada, kekuatan fisiknya oke. Dan itu kenapa Bapak dan Ibu, kenapa orang yang datang ke masjid, yang rajin ke masjid itu orang gak lapuk, apa ya? Yang berjalan selapaya, lutut sakit, pingganglah sakit, lamelo-elo kaki berjalan. Tapi kenapa dia yang pertama datang? Kenapa yang dia terus datang ke masjid? Jawabannya, orang ini secara fisik tidak kuat, tetapi dia punya kekuatan iman. Datang ke masjid ini Bapak Ibu, itu soal kekuatan hati. Kekuatan iman itu di hati ini Bapak Ibu. Orang kalau hatinya ingin datang,
1001 alasan untuk datang. Tapi kalau orang-orang yang hatinya tidak mau datang, 1001 alasan untuk tidak datang. Ada ibu-ibu kalau ditanya, Bu, mana ke masjid tadi? Di hari hujan. Nah, kan ada alasan tu, hujan hari. Tak apa-apa, memang itu alasannya hujan. Bu, bakal nak ke masjid patang bu. Weh, lampu mati, kalem. Kalau lampu mati dia kalem. Ada? Tapi alasannya tu. Bu, kapan nak masjid patang bu? Di lutui ambo sakit. Rumah jauh lah, kan? Tapi alasannya apa? Orang kalau hatinya tak datang 1001 alasan. Tapi orang kalau hatinya ingin datang 1001 alasan untuk datang. Ada nenek-nenek berjalan lah payah, di tagahan di cucu ke masjid nek, jangan ke masjid nenek lain. Ba tu, iyo hujan labe. Oke cek nenek tadi, dia ada payung. Payungnya pai buja payungnya pai. Ditagan dek cucunya nek, jangan ke masjid nenek lain. Ba tu, pi lampu mati kalem mah. Oke cek nenek tadi, dia ada senter. Aja senternya pai tibonya pai senter. Ya. Ditagan dek cucunya nek, jangan ke masjid nenek lain. Ba tu, pi lutui nenek sakit, rumah awak jauh. Oke cek nenek, ada jo gojek pai. Tibo jo gojeknya pai. Ndak apa ibu? Orang kalau ingin pergi 1001 alasan untuk pergi. Tapi kalau orang tidak ingin pergi 1001 pula alasan untuk tidak pergi. Karena itu datang ke masjid bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Itulah kenapa syarat pertama kata Allah, man amana billah, dia punya keimanan yang kokoh dengan Allah. Dan ciri orang beriman itu kata Allah di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang sudah beriman sempurna itu kata Allah, bila terdengar nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung bergetar hati. Dan getaran hati itulah yang mendorong dia datang menemui Allah di rumahnya. Tapi kalau Bapak Ibu mendang azan biasa, saya telingonya tak ada getaran ke hati ya. Tak. Itu makanya jawaban azan tu hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah? Ya Allah, semua daya milik Engkau ya Allah. Saya tidak punya daya. Ambo lamah ya Allah. Tapi ambo ingin mendatangi orang yang memanggil itu. Allah agi kekuatan langsung ikut. Tu makanya apa ibu? Ko orang gaib nanti ibu dulu ke masjid dan menjawab la haula wala quwata illa. Ditambah kekuatan hati. Banyak orang kadang-kadang badannya kuat-kuat tapi tidak mendengar azan tu tidak ada respon di hatinya, tidak ada la haula wala quwata illa billahnya, dia tidak akan datang. Itu syarat pertama orang yang punya kekuatan iman. Yang kedua wal yaumil akhir, orang yang punya keyakinan yang sempurna dengan akhirat. Kalau orang sempurna keyakinannya dengan akhirat, maka dia akan konsisten datang ke masjid. Kenapa begitu? Gini, Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zumar ayat 68, surat Az-Zumar ayat yang ke-68 kata Allah, ketika di hari kiamat datang, ya, anak apa? Anak-anak ya. Ketika hari kiamat datang kelak, semua sudah mati, tidak ada lagi yang tersisa, hingga malaikat maut pun dimatikan. Ketika itu kata Allah, summa nufikha fihi ukhra, ditiup sangkakala kedua oleh Israfil. Israfil pertama dibangunkan Allah, suruh tiup trompet yang kedua. Ketika tiupan trompet yang kedua itu, faizahum qiyamun yanzurun, semua manusia berdiri menunggu akan ditanya. Belum ditanya Bapak Ibu ya, berdiri menunggu akan ditanya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama kita berdiri itu? Itu padang mahsyar namanya Bapak Ibu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfu sana. Semua manusia akan berdiri nanti di padang mahsyar
selama 50.000 tahun. Itu tidak singkat Bapak Ibu. 50.000 tahun berdiri. Panasnya tidak bisa dibayangkan. Tudana syamsu ilal abdi kadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Segini matahari. Haus tak bisa dibayangkan, kata Allah kalau membaca surat Maryam 85-86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Di padang mahsyar itu manusia kehausan, saking hausnya leher manusia ada yang putus sebagian. Itulah masa kita berdiri di padang mahsyar. Tapi kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang Allah amankan di padang mahsyar. Ditempatkan di tempat yang teduh, sejuk, tidak ada panas, tidak ada capek, tidak ada berdiri, tidak ada haus, tenang sebentar saja di padang mahsyar itu rasanya. Satu di antara yang 7 itu kata Nabi, wa rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Kalau ada Bapak Ibu hatinya tidak bisa jauh dari masjid lah. Walaupun lah tiba di rumah tapi hati di siku aja. Tunyo tu selamat di akhirat. Ada orang badan di siku tapi hati di tiba di rumah. Tu ndak kata. Nyo hatinya di siku pe. Ada kama tahun patang apa ni? Kan masjid dikunci tarawih nak tidak boleh tu. Ada 2 manusia pada tahun patang, ada yang galaknya pe. Oh mantap masjid dikunci aja. Ha? Awak yulo balik ke masjid kan, yulo dikunci kan, cocok alasan dia datang ke masjid. Tapi ada orang menangi tak isak-isak apa. Mencari masjid ditutup, mencari tak boleh orang tarawih di masjid tu, tak isak-isak tiap malam menangi apa. Rindu hati kamari. Tu selamat itu. Orang yang hatinya sudah terpaut di masjid. Dan kalau orang yakin dengan akhirat, yakin keselamatan di padang mahsyar hanya dengan datang ke masjid, dia akan permanen datang ke masjid. Itulah kenapa kata Allah, syarat kedua orang datang ke masjid secara kontinu wal yaumil akhir, dia yakin dengan akhirat. Yang ketiga kata Allah, wa aqamas salah. Orang yang datang ke masjid secara permanen, secara kontinu, konsisten, orang yang ingin salat sempurna, aqamas salah. Ambo tanya Bapak Ibu, kalau jujur menjawab Bapak Ibu, kalau di rumah salat sendiri, di masjid berjamaah, mana capek sudah. Nah, capek di rumah, awak sopirnya mah. Bisa qul huwallahu inna atena saya sampai subuh sampai isya ikut. Main capek sudah. Maka kalau ada orang datang ke masjid, pasti niatnya dari rumah ingin salat sempurna. Tidak ada salat yang sempurna kecuali di masjid, di rumah Allah. Itu makanya kata Nabi, orang buta datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, ambo butuh, wala ahad yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang mengantarkan ambo ke masjid, ambo hidup sebatang kara, anak tidak ada, isteri tidak ada. Boleh tidak ambo di rumah saya salat? Bisa tidak ambo tidak ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, sampai tidak suara azan ke rumahmu? Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasulullah azan ke rumah saya. Fa'ajib, kata Nabi, engkau wajib datang ke masjid. Kenapa? Tidak ada salat yang sempurna kecuali di masjid. Kalau orang ingin tidak sempurna salatnya, asal jadi salat, dia akan memilih salat di rumah sendiri. Itulah syaratnya kenapa orang yang selalu datang ke masjid, wa aqamas salah, orang yang salatnya ingin sempurna. Kalau salatnya ingin sempurna, enggak. Kalau Bapak Ibu sembahyang di rumah, leco imam tadi bacaannya, enggak yakin enggak. Sepanjang bacaan imam tadi Bapak Ibu coyet di rumah surah, enggak. Maka tidak ada yang datang ke masjid kecuali yang ingin salat sempurna, wa aqamas salat. Yang keempat, wa ataz zakah, dan orang yang mensucikan hartanya. Bila harta Bapak Ibu tidak bersih, makannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, kendaraannya haram, jangan berharap bisa datang ke masjid.
masjid ini rumah Allah yang suci. Tempat suci hanya akan dihuni oleh orang-orang suci. Orang yang banyak dosa tu diundang ke masjid, kau ada katibonya no. Bahkan dibuat lu undangan tu ada sembako gratis alun tu diboleh. Kenapa? Makhluk yang kotor hanya akan mencari tempat yang kotor, makhluk yang bersih akan berada di tempat yang bersih. Bapak Ibu, kalau babi itu dibikinkan kandang rancak, dibuat balik spring bed mahal. Di samping spring bed digalikan lubang lumpur isinya. Di mana babi lalu di kubangan. Kenapa? Dia sadar diri, dia makhluk yang kotor, najis, cocoknya di kotoran. Tapi lebah hinggap di bunga, hinggap di pohon, tidak pernah hinggap di kotoran. Kenapa? Dia makhluk yang suci dan bersih, akan menetap di tempat yang bersih dan suci. Manusia yang bersih betah di tempat-tempat yang bersih. Manusia yang kotor senang di tempat yang kotor. Kalau makan Bapak Ibu tidak bersih, pakaiannya tidak bersih, bukan mengerti bersih fisiknya, bersih zatnya. Mungkin makannya halal, cuman cara dapat yang tidak halal. Jangan berharap datang ke masjid. Jangan. Jadi kok barik langkah kaki Bapak Ibu datang ke masjidnya, barik langkah kaki pareso harato, pareso makan, pareso pakaian, pareso kendaraan. Boleh jadi ada yang haram yang hinggap di badan kita, sehingga kita tidak bisa betah berada di rumah Allah. Itu alasannya kenapa yang datang meramaikan masjid orang yang hartanya bersih, wa ataz zakah, bersih hartanya. Dan yang kelima kata Allah, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bapak Ibu kalau sedang berjual, sedang menggali, rami orang datang membali, tiba-tiba azan, ayang Bapak Ibu lakukan kadita aruyan baju bali ko atau tutup kadai lo. Tak gantung Bapak Ibu, kalau takui jo piti, takui jo orang, pasti piti yang bi Allah bekolah. Tapi kalau takui dengan Allah, kunci kadai tinggalkan orang, datangi Allah dulu. Kalau kita pegawai sedang rapik di kantor, tiba-tiba azan berkumandang, katarui rapik atau datang ke masjid itu, terserah. Kalau takui ke atasan, rapik. Kalau takui kepada Allah, tinggalkan atasan, demi Allah lu. Amba punya kawan Bapak Ibu, punya toko. Aturannya Bapak Ibu, tokonya tu asa berkumandang azan tutui, semua keluar, pembali, pegawai keluar toko pasadonya, pergi masjid. Dan sampai kini tidak berturun-turun ya Bapak Ibu kekayaannya, bertambah malah kekayaannya Bapak Ibu. Dan orang pun tidak lari Bapak Ibu, ditunggu lu sudah sembahyang, kau nak pergi sembahyang lu. Itulah yang janji Allah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Siapa yang mengejar akhirat, dunia diikutkan otomatis sebagai bonus. Begitu janji Allah di surah Asy-Syura ayat 20. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, siapa yang mengejar dunia, nu'ti minha, dikasih dunia sedikit, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi akhiratnya lepas. Makanya Bapak Ibu, orang tidak akan datang ke masjid kecuali mereka yang hanya takutnya kepada Allah saja. Bila ini sudah dapat, maka kata Allah, asa ulaika ayakunu minal muhtadin, itulah orang yang sudah mendapat hidayah, dan begitulah mereka akan mudah datang ke masjid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tanya, ba kok ke masjid kok makin saketik seorang, ba kok makin ke ujung makin hilang seorang, karena syaratnya banyak, 5 tadi. Kalau tidak cukup syarat, tidak. Mungkin datang sekali seminggu, datang sekali 2 hari, datang pun sekali setahun, terserahlah. Yang bisa konsisten tuh 5 syaratnya. Dan mudah-mudahan kita Bapak Ibu termasuk orang yang konsisten memakmurkan masjid sampai akhir hayat kita. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.